Dua bocil ini lagi main di halaman rumahnya, tapi kalian perhatiin deh dua orang yang naik motor ini. Ternyata mereka coba kasih permen ke bocil ini supaya bocil ini bisa sampai ke situ. Dan ketika dia udah mendekat, cowok ini akan langsung menculik dia. Tapi untungnya si kakak mengetahui hal tersebut dan narik adiknya. Tapi tetap aja si adiknya masih mau permen tersebut. Akhirnya kakaknya langsung masuk dalam rumah untuk ngadu ke ibunya dong. Tapi sayangnya saat kakaknya nggak ada, bocil ini langsung diambil. Untungnya sang ibu cepat langsung narik bocil itu lagi dan penjahat itu keburu pergi. Tapi semua itu ternyata tertangkap di CCTV dan benar-benar menyeramkan banget. Seorang cowok yang terlihat kayak ini demen banget ngambilin duit dari cewek cantik. Tapi anehnya duitnya malah dia kasih ke tukang buah kayak gini. Bahkan tukang buahnya tadi nggak mau menerima duit tersebut karena merasa dia itu punya duit kok. Tapi ternyata pas tukang buahnya ini cek di tempatnya dia, duitnya dia tuh udah hilang semua. Ternyata cowok ini mencuri duit dari cewek tadi karena si cowok melihat cewek tadi itu mencuri duit dari tukang buah ini. Makanya dia berusaha untuk mengembalikan duit dari tukang buahnya. Bukannya dia mau mencopet dari cewek cantik. Baik banget ya dia. Karena terlalu botak, cowok ini beli ramuan ajaib untuk numbuhin rambutnya dalam beberapa jam aja. Nah setelah itu dia langsung pakai dong ke semua rambut botaknya dia. Tapi nggak sengaja ramuan itu malah terkena ke matanya. Namun dia nggak peduli karena yang dia pentingin cuman rambutnya itu yang penting numbuh. Sampai tiba-tiba kepala dia mulai merasakan gatal-gatal. Ternyata bener dong, rambutnya itu bener-bener numbuh lewat jerawat-jerawat yang ada di kepalanya. Bahkan tiba-tiba dia jadi gondrong kayak gini. Tapi tiba-tiba dia ingat kalau matanya tuh sakit banget. Ternyata karena ramuan tadi malah membuat seluruh tubuhnya tuh berambut semua dan dia nyesel banget. Bocil ini sengaja ngelukis lampu merah supaya kereta itu berhenti dan dia bisa naik kereta tersebut. Itu karena si bocil ini terlalu pintar dan diundang ke Amerika. Selama ini orang tuanya nggak ada yang percaya dengan kemampuan dia. Tiba-tiba dia menciptakan sesuatu yang luar biasa yang membuat dia sampai diundang oleh perusahaan yang sangat terkenal. Tapi orang tuanya tetap nggak peduli sama sekali, hingga akhirnya bocil itu harus pergi ke Amerika sendirian. Si bocil ini pun nggak peduli karena dia pingin mencapai cita-citanya tersebut. Walaupun ketika dia udah sampai ke tempat tersebut, nggak ada yang percaya kalau dia yang menciptakan semua ciptaan yang luar biasa itu karena dia masih bocil. Cowok ini menabung bertahun-tahun untuk membelikan perhiasan ke ibunya. Tapi ketika hari ulang tahun ibunya, dia insecure banget. Karena ternyata ayahnya membelikan perhiasan yang lebih besar daripada perhiasan yang dia beli. Tadinya dia udah gak mau kasih perhiasan itu ke ibunya. Tapi akhirnya dia memutuskan untuk kasih tahu aja deh ke ibunya perhiasan yang telah dia beli. Tapi tiba-tiba ibunya langsung menaruh perhiasan yang besar itu dari si ayah. Dan langsung memakai perhiasan dari anaknya. Ternyata si ibu selalu menghargai dan tetap bahagia dengan apapun yang diberikan anaknya, walau sekecil apapun. Setiap hari seorang ibu selalu menghias mobil taksinya supaya bocil ini merasakan berada di beberapa negara. Kadang-kadang bocil ini ngerasa di Paris, di salju, dan bahkan di hutan kayak gini. Sampai tiba-tiba si bocil ini kesel banget karena ibunya mogok dan telat jemput dia. Padahal sebenarnya ibunya lagi isi pasir ke dalam mobilnya supaya si bocil merasa lagi di Mesir. Sampai akhirnya pas bocil ini udah gede, bocil ini yang ajak jalan ibunya benar-benar keliling dunia. Karena selama hidupnya ibunya sudah mengenalkan dunia walaupun cuma sebatas mobil taksi doang. Siapa di sini yang sayang sama ibu kalian? Komen ya. Hati manusia akan ditimbang sama dewa kematian untuk memutuskan mereka masuk neraka atau surga. Lalu ada seorang ibu yang hatinya diambil. Ibu itu udah takut banget karena hatinya takut berat. Apalagi cuma dibandingin sama bulu yang benar-benar tipis banget. Tapi ternyata hatinya dia seimbang banget sama bulu tersebut karena selama di dunia dia itu berlaku baik banget sehingga sekarang dia bisa masuk ke surga. Tapi ternyata nggak semuanya guys. Di sini ada cewek yang suka nyolong dan hidupnya jahat. Dia nggak akan bisa masuk ke surga.
Sampai akhirnya dia minta dewa kematian ini untuk memberikan dia kesempatan untuk hidup lagi supaya dia bisa memperbaiki hidupnya. Tapi sayangnya menurut dewa kematian dia itu nggak bisa sama sekali. Tapi tiba-tiba Tuhan berkata lain. Tuhan memberikan dia kehidupan sekali lagi dan dia akhirnya bangkit dari kubur. Hati-hati kalau ketemu monster kayak gini karena dia bakal makan manusia bahkan nenek-nenek sekalipun. Jadi awalnya nenek-nenek ini lagi camping, tiba-tiba dia ngeliat ada monster kecil banget dan lucu. Bahkan si nenek kasihan sama si monster yang terlihat kelaparan. Akhirnya neneknya membagikan makanan-makanan itu untuk si monster. Tapi neneknya nggak nyangka setiap monster itu makan, tubuh dia benar-benar langsung membesar. Sampai lama-kelamaan tubuh dia benar-benar besar banget seperti monster sungguhan. Si nenek pun udah kehabisan semua makanan yang dia miliki. Akhirnya karena monster itu rakus, monster itu juga pingin memakan neneknya. Nah pas dia udah mangap pingin makan nenek tersebut, tiba-tiba si nenek ternyata monster juga yang bisa mangap lebih besar. Si nenek sih awalnya baik, tapi kalau ada yang jahat sama dia, dia akan lebih jahat dari monster. Kalau kalian tim nenek atau tim monster, komen ya. Setiap hari bocil ini selalu minta uang 1 juta dari ayahnya dong. Ayahnya ngira kalau bocil ini mau jajan, tapi jajannya banyak banget. Cuman ayahnya nggak peduli karena ayahnya tuh sibuk kerja banget. Sampai akhirnya ayahnya tetap kasih dong uang untuk bocil ini. Ternyata pas uangnya udah kekumpul dan banyak banget, si bocil malah balikin uangnya ke ayahnya. Ternyata si bocil itu mau membayar ayahnya sesuai dengan gaji ayahnya setiap harinya. Ternyata itu semua supaya si ayah bisa menghabiskan waktu bersama bocil ini dan ibunya dan tidak bekerja terus-menerus. Jadinya si bocil yang gaji ayahnya sekarang. Seorang manajer restoran sengaja naikin harga semua menu yang ada di restoran tersebut supaya gelandangan nggak bisa beli. Karena dia tahu si gelandangan cuma punya duit $6 doang. Akhirnya harganya dinaikin jadi $10 sehingga gelandangan itu langsung diusir. Tapi pelayan yang ada di sini benar-benar kasihan banget sama gelandangan itu. Akhirnya dia membelikan roti yang banyak untuk gelandangan itu supaya dia bisa makan. Tapi tiba-tiba manajernya mengetahui hal tersebut dan langsung memecat si pelayannya. Tapi sayangnya yang punya restoran ini mengetahui semuanya. Bahkan akhirnya dia memecat manajer yang jahat itu dan menjadikan pelayannya manajer yang baru karena sikapnya sendiri. Cowok ini udah punya istri tapi masih suka ngambil cewek lain untuk dia rekam di kamar. Jadi cowok ini baru aja ngajak pacarnya, tapi si pacar itu nggak tahu kalau cowok ini udah punya istri. Akhirnya ART-nya langsung kasih tahu pacarnya dong kalau sebenarnya pacarnya dia itu udah punya istri. Tapi sayangnya cewek ini malah nggak percaya dan akhirnya dia ngaduin ART ini ke cowoknya dan membuat si ART itu malah dipecat. Si cewek pun langsung minum minuman yang udah diracunin sama cowok tersebut dan cowoknya langsung mau membuat video aneh-aneh. Untungnya si ART langsung lapor kejadian ini ke pihak kepolisian sehingga dia pun ditangkap atas tindakan yang tidak menyenangkan tersebut. Si cewek pun baru sadar kalau sebenarnya ART-nya yang benar selama ini dan dia ditipu habis-habisan sama cowok yang udah beristri ini.